Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempelajari tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Peran tanah dan organisme tanah bagi kehidupan. Peran tanah bagi kehidupan ini selain sebagai tempat tumbuhnya tumbuhan, juga berperan sebagai tempat tinggal organisme-organisme tanah. Organisme tanah itu sendiri dibagi menjadi dua, ada hewan tanah dan ada mikroorganisme tanah. Hewan tanah dibagi lagi menjadi dua macam, ada makrofauna tanah dan ada pula mikrofauna tanah. Makrofauna tanah ini merupakan hewan-hewan tanah yang berukuran besar dan dapat diamati secara langsung. Contohnya Annelida atau cacing tanah, moluska atau bekicot, myriapoda dan insekta seperti semut. Sedangkan mikrofauna tanah ini terdiri atas hewan-hewan yang ukurannya sangat kecil. Mikrofauna yang sering dijumpai ini adalah Nemathelmintes atau cacing gilik. Selanjutnya adalah mikroorganisme tanah. Mikroorganisme tanah ini merupakan organisme yang ukurannya sangat kecil dan tidak bisa diamati secara langsung tanpa menggunakan alat bantu. Contoh dari mikroorganisme tanah adalah bakteri dan protista. Peran tanah yang selanjutnya adalah sebagai penyedia keperluan manusia. Beberapa peran penting tanah bagi kehidupan manusia antara lain adalah tanah sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Tanah juga digunakan sebagai bahan bangunan untuk membuat rumah. Selain itu, tanah juga merupakan penunjang kehidupan karena mengandung bahan tambang seperti minyak bumi dan batu bara yang berguna bagi kehidupan manusia. Tanah juga dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat barang kerajinan maupun digunakan untuk membuat perabotan rumah tangga. Selain itu, tanah juga sebagai tempat tumbuhnya tumbuhan dan hewan yang sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Peran tanah yang selanjutnya adalah sebagai penyedia dan penyaring air. Seperti yang kita tahu, bahwasanya sumber air itu terdapat di dalam tanah, meskipun seringkali kita jumpai banyak air yang terdapat di atas permukaan tanah. Untuk memperoleh air, biasanya dilakukan melalui pembuatan sumur dengan cara menggali atau membor tanah. Air tanah ini dimanfaatkan oleh hewan, tumbuhan, dan manusia. Adapun fungsi tanah sebagai penyaring air ini melibatkan organisme yang hidup di dalam tanah. Peran organisme tanah bagi kehidupan. Pada umumnya, organisme tanah itu hidup di lapisan tanah bagian atas, yaitu kurang lebih sekitar 10 cm di bawah permukaan tanah. Peran organisme tanah meliputi yang pertama adalah dekomposer dan detritivor. Dekomposer disebut juga dengan pengurai. Ini merupakan organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati menjadi bahan-bahan anorganik. Bahan anorganik ini yang akan menjadi unsur hara dan dimanfaatkan oleh tumbuhan. Organisme dekomposer umumnya merupakan mikroorganisme yang menguraikan bahan-bahan organik yang sebelumnya telah diuraikan oleh organisme detritivor. Organisme yang termasuk pada dekomposer antara lain adalah bakteri dan jamur. Sedangkan detritivor merupakan organisme yang memakan sisa-sisa bahan organik atau detritus. Detritus itu merupakan hancuran jaringan makhluk hidup baik itu hewan maupun tumbuhan. Contoh organisme detritivor antara lain adalah siput, lipan, dan cacing tanah. Peran organisme tanah yang selanjutnya adalah sebagai pengurai polutan dalam tanah. Organisme tanah mampu berperan sebagai agen biologis, yaitu sebagai pembersih polutan yang terdapat di dalam tanah.
Dengan adanya penguraian oleh mikroorganisme tanah, racun-racun yang terdapat dalam bahan kimia dapat terkunci di tanah karena racun tersebut telah terakumulasi di dalam tubuh bakteri. Peran organisme tanah yang ketiga antara lain adalah sebagai pencegah penyakit tanah. Pada kondisi normal, tanah memiliki jumlah senyawa organik dan aktivitas organisme tanah yang tinggi, sehingga organisme tanah dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke tanah. Kondisi tanah yang normal dapat diperoleh ketika aktivitas pertanian tidak berlebihan dan tidak menggunakan bahan kimia sebagai pupuk secara berlebihan. Jadi, secara alami, organisme tanah memanfaatkan prinsip pengendalian biologis, yaitu predator dan mangsa. Oleh karenanya, organisme yang mengganggu tanah bisa segera terkendali. Peran organisme yang selanjutnya adalah sebagai pereaksi kimia di dalam tanah. Bakteri yang terdapat di dalam tanah juga terlibat dalam reaksi penguraian materi organik. Sebagai contoh, bakteri Rhizobium. Bakteri ini bersimbiosis dengan akar kacang-kacangan di dalam tanah. Bakteri berperan untuk mengikat nitrogen, sedangkan tumbuhan memerlukan nitrogen untuk menyusun protein di dalam tubuhnya. Peran organisme yang selanjutnya adalah sebagai pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Di dalam tanah terdapat banyak insekta. Kelompok hewan tersebut hidup dengan membuat lubang dalam tanah sehingga dapat mempengaruhi tekstur tanah. Berdasarkan teksturnya, tanah dibedakan menjadi tanah pasir, tanah liat, tanah lempung, dan tanah lempung berliat. Peran organisme yang terakhir adalah sebagai pengatur kegemburan dan struktur tanah. Terbentuknya struktur tanah dibantu oleh adanya organisme tanah. Struktur tanah itu sendiri merupakan susunan partikel tanah yang terikat satu sama lain menjadi suatu gumpalan. Partikel tanah direkatkan oleh perekat seperti bahan organik yang dihasilkan oleh organisme tanah. Lendir yang dihasilkan oleh organisme tanah akan bercampur dengan tanah dan membentuk sebuah gumpalan-gumpalan tanah. Gumpalan tanah yang baik akan menghasilkan struktur tanah yang baik pula. Struktur tanah dikatakan baik apabila memiliki pori-pori tanah. Pori-pori tanah ini terbentuk karena adanya aktivitas organisme tanah seperti cacing, lipan, dan kaki seribu. Pori-pori tanah dapat membantu menggemburkan tanah dan memungkinkan udara masuk ke tanah atau disebut juga dengan aerasi tanah. Pori-pori tanah juga berfungsi untuk meningkatkan penyerapan air oleh tanah. Tanah yang memiliki aerasi dan jumlah air yang cukup sangat baik untuk menunjang pertumbuhan tumbuhan. Cukup sekian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.